Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah, dan keluarga diberi kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Kita support selalu kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Polda Jabar. Semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Baiklah, pada saat saya katakanlah saya ketuk dulu meja ya 3 kali. 1, 2, 3. Katakanlah kalau misalkan ada kejadian di rumah saya, atau katakanlah ada kejadian di di lingkungan RT lah. Ada kejadian di lingkungan RT, kejadian di lingkungan RT. Katakanlah perampokan seperti itu ya. Maka katakanlah kalau perampokan itu di sebelah rumah saya, maka yang akan saya tanyakan adalah tentunya orang yang terdekat dulu, ya kan? Itu logika kita ya, kita bicara secara masalah logika. Normalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan tetangga saya misalkan ada ke perampokan, maka saya akan tanyakan kepada orang yang ada di rumah situ. Perampokan ada siapa aja di sana? Kemudian kalau misalkan ada orang, di mana tempat kejadiannya? Kemudian ada enggak jejak-jejaknya? Saya tidak akan nanya orang jauh, ya. Dan pasti saya nanyakan orang yang ada di situ. Terutama ya orang-orang pertama yang punya rumah, tentunya yang punya rumah. Siapa aja di sana, misalkan ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada anak-anaknya, ada pembantunya, ada supirnya, ya. Ada satpamnya. Nah, kita tanya semua di situ kan. Orang yang tidak akan kita lari-lari ke tetangga yang lain, tapi pasti yang ada di situ kita nanya kan, seperti itu. Nah, sama halnya pun kejadian di Subang ini adalah kita bertanyanya adalah pasti ke orang dekat. Ya. Kasus pembunuhan di Subang, yaitu yang menimpa almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, tentunya pertanyaan kita itu pasti bukan hanya kita, tapi mulai dari penyidik, mulai dari masyarakat umum, itu pasti ke orang terdekat dulu. Makanya tidak salah pada saat hari H pertama ya, tanggal 18 pagi, Ibu Kapolres datang ke TKP dan yang ditanya pertama adalah orang terdekat, yaitu kalau tidak salah di media kita lihat adalah Pak Yosep sebagai suami dari almarhum Ibu Tuti dan Kang Yoris sebagai anak daripada almarhum Ibu Tuti. Itulah mereka orang-orang yang terdekat. Dan itu wajar karena memang seperti itulah logikanya, bermain kan seperti itu. Tidak akan lari ke yang jauh dulu, pasti yang ke yang dekat. Nah, waktu itu kita lihat di media dari yang ditanya adalah Pak Yosep dan Kang Yoris. Ditanya masalah ada macam-macam ya di sana ya. Masalah kita lihat di media itu kan, apakah Ibu Tuti punya musuh? Apakah Ibu Tuti almarhum punya utang piutang? Apakah almarhum pernah ada yang neror? Kan gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari Kapolres Subang AKBP Ibu Sumarni kan kita lihat. Dijawab oleh Pak Yosep, dijawab oleh Kang Yoris. Itulah hal yang wajar. Nah, pertanyaannya begini. Ada pertanyaan yang menggelitik di pikiran saya adalah, katakanlah kalau kita lihat putaran ada yang di keluarga, katakanlah sekali lagi kalau tadi orang terdekat yaitu dari almarhum Ibu Tuti dan Amelia. Berarti kedekatan antara kepada keluarga
kepada almarhum Ibu Tuti dan kedekatan kepada Amelia. Ibu Tuti jelas adalah suaminya Pak Yosep. Anaknya Yoris, ya. Ini yang paling inti dulu, yang paling inti. Baru ke istrinya, istri Kang Yoris, Teh Yanti, ya. Inilah orang inti yang paling dekat, ya. Pak Yosep, Kang Yoris, istrinya Kang Yoris. Nah, baru kita mulai melangkah ke yang agak sedikit agak sedikit jauh, maksudnya sedikit dari dekat itu, yaitu dari Pak Yosep, dari Kang Yoris, dari istrinya Kang Yoris, yaitu Teh Yanti. Berarti kalau di situ adalah istrinya Pak Yosep, istri mudanya Ibu Mimin, ya. Kemudian ke sininya adalah yang luarnya adalah uwa-uwanya, ya. Tapi kan kalau uwa-uwanya sudah ini dekat tapi jauh. Kalau dekat tapi jauh itu gimana maksudnya, ya? dekat hubungannya, tetapi jauh dalam artian aktivitasnya, mungkin karena mereka masing-masing sudah punya rumah tangga masing-masing. Siapa yang dekat dengan mereka semua adalah kita lihat keseharian daripada almarhumah Ibu Tuti, yaitu di pekerjaannya di yayasan. Kalau di yayasan yang sering beraktivitas dengan beliau adalah jelas di sana ada kepala sekolah, ada Pak Wahyu, ya. Waktu itu kepala sekolahnya dijabat oleh Pak Wahyu, ada juga staf-staf daripada di situ, ya, guru-gurunya, ada Pak Opik, Pak Kosasi, kemudian juga Danu juga sebagai staf TU-nya. Ada juga nama-nama yang lain yang saya tidak hafal karena tidak jarang di blow up di media, ya. Termasuk yang Mr. X itu mungkin, ya. Mr. X itu yang katanya pernah dipecat, ya. Nah, itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan terdekat. Kemudian nanti mulai kesananya anaknya dari Bu Mimin, yaitu Arigi dan adiknya, ya. Mulai agak menjauh. Itulah. Nah, sekarang begini, pada saat kita bicara kepada orang terdekat, maka sekali lagi, pasti kita bicara orang terdekat dulu, tidak akan yang jauh dulu, kan, ya. Maka kita bertanyanya adalah orang terdekat, yaitu tadi apa? Suami, yaitu Pak Yosep, Kang Yoris orang anaknya, istrinya Teh Yanti. Pertanyaan yang ada menggelitik di pikiran saya, mari kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka mengetahui siapa kira-kira pelaku, baik itu dalang, eksekutor, peran pembantu. Kira-kira mereka mengetahui nggak? Kira-kira ada nggak di pikiran-pikiran mereka, termasuk Pak Yosep, Pak Kang Yoris, Teh Yanti? Saya pasti ini kalau oleh penyidik udah dibongkar, ya. Cuma kita pengen bicara secara media nih yang tidak ikut terjun langsung menanyakan. Kan kalau pihak menanyakan itu kan dari pihak kepolisian. Cuman kita coba membayangkan pada saat kita memberikan pertanyaan, kira-kira mereka tahu nggak siapa pelakunya, ya? Siapa sih pelakunya? Pasti kan akan, kalau orang terdekat pasti akan mereka membayangkan, bukan mereka terus menganalisa gitu kan, ya. Oh, si Mama tuh, misalkan kalau Yoris bicara, ya, si Mama gimana ya selama ini, ya, kemarin-kemarin ada masalah nggak ya dengan orang, ya. Yang tahu siapa? Pasti orang terdekat, kan. Apakah si Mama punya masalah nggak selama ini? Apakah Amelia selama ini ada nggak masalah, atau ada teror-teror, atau ada orang yang suka sama Amelia, misalnya contoh nih, ya. Apakah selama ini ada nggak mungkin Amelia punya pacar, atau mungkin selama ini ada punya pacar atau ada pacar lagi yang suka sama dia, kemudian pernah nggak berantem? Itu akan diketahui sama orang terdekat, karena orang pasti kan mereka curhatnya sama orang terdekat. Minimal ada orang terdekat itu ke keluarga dulu biasanya. Nah, boleh jadi misalkan tidak langsung ke keluarga, mereka tertutup dengan keluarga. Ada juga yang seperti itu. Mereka lebih terbukanya kepada teman dekat, sahabat, bisa aja.
Dan bisa jadi, nah sahabatnya itu juga bisa dikorek juga. Apakah mereka tahu nggak kira-kira nih, jadi kedua almarhum ini yang kira-kira ada konflik ya. Ada konflik masalah yayasan bisa saja, masalah keuangan di yayasan. Ada pembagian keuangan yang tidak beres, bisa saja kan? Ataukah adanya safety money, atau ada orang, ya banyak kemungkinan. Justru ini orang-orang yang terdekat yang memang harus bisa ikut menggali kira-kira siapa ini pelakunya gitu kan. Apakah ada orang yang mencurigakan selama ini? Apakah ada orang yang mencoba untuk menggoyang yayasan gitu kan? Apakah ada orang yang coba membuat gerakan-gerakan yang gerakan itu ke arah perselisihan ya? Ya kan, sekali lagi itulah orang-orang terdekat ya kan? Sedangkan begini, para media, para jurnalis, para YouTuber, mereka menganalisa kemungkinan si ini ya. Ya kan? Contohlah dari Kang Heri Susanto menganalisanya begini-begini, Pak Anjas Thailand ya, menganalisa ini kemungkinan ini, Wahyu Suseno kemungkinan ini, Mbak Suci kemungkinan ini, Kang Cecep kemungkinan ini, Ki Anom kemungkinan ini, Ki Sodo kemungkinan ini, Bang Jack, dan koin 1077 kemungkinan ini, luruskan ini kemungkinan ini, telepati kemungkinan ini mereka menganalisa. Dan kita lihat kalau dari analisa mereka itu ada memang beraneka ragam. Ada ke arah masalah percintaan, asmara, ada ke arah masalah yayasan ya. Kalau kita lihat luruskan itu pernah menganalisa masalah yayasan ya. Kemudian ada juga masalah dendam. Kita lihat pernah ada yang membahas masalah dendam ya. Karena ada dendam yang terselubung sehingga memecahkan dalam satu bentuk langsung pecah meledak. Ada, itu pernah dibahas oleh salah satu YouTuber ya. Ada juga yang membahas ke orang dekat juga ada. Artinya apa? YouTuber punya analisa. Tetapi sebenarnya akan lebih bagus kalau yang menganalisa adalah orang dekat. Karena kalau saya pribadi sebagai YouTuber ya, Kang Heri dan lain sebagainya, para YouTuber, mereka kan hanya menerawang, melihat dari luar. Tidak tahu pergerakan apa yang ada di dalam. Betul tidak? Saya hanya bisa melihat dari mana? Dari media lagi. Dari mana? Dari percakapan yang disampaikan oleh satu media. Katakanlah ada di wawancara beberapa saksi, akhirnya kita menganalisa. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita tidak tahu. Apakah di antara saksi-saksi yang terperiksa ada kebiasaan saksi-saksi yang kita tidak ketahui, tapi sebenarnya dia punya background yang katakanlah punya background kejahatan. Kita kan tidak tahu. Ya. Apakah di antara saksi itu ada orang-orang yang punya background preman? Ya, kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Siapa yang tahu? Orang dekat pastinya. Orang yang ada di lingkungan situ. Orang yang tidak jauh dari lingkungan Ibu Tuti dan Amelia. Tidak jauh dari lingkungan itu. Betul tidak? Saya kan tidak tahu sampai sekarang, saya tidak tahu deh. Saya tidak tahu sampai sekarang, ya. Saya tidak tahu sampai sekarang siapa-siapa saja orang-orang yang ada di saksi itu, keasliannya atau perilaku aslinya kita tidak tahu. Kita hanya dilihat di media. Dan jangan salah, kadang-kadang di media bisa jadi kamuflase. Bisa jadi di media itu yang munculnya adalah yang bagus-bagus. Betul tidak? Katakanlah kita pada saat diwawancara, itu yang munculnya yang bagus-bagus. Tapi apakah kita tahu aslinya? Katakanlah
Kalau saya mengatakan saksi Z, katakanlah ya. Pada saat muncul di media, apakah itu menunjukkan keasliannya? Kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Sekali orang dekat, orang lingkungan yang tahu. Apakah dia punya background kejahatan sebelumnya? Di antara saksi. Apakah dia punya background pemabok misalnya? Ya. Atau apakah dia punya background kiai? Kita tidak tahu. Apakah dia punya background seorang olahragawan? Apakah dia punya background seorang bela diri? Apakah dia punya background sebagai bekas pemulung? Contoh ini mungkin ya. Apakah punya background bekas grup motor? Atau punya background dia bekas gerombolan? Kita tidak tahu semua. Yang tahu, yang harus kita korek justru dari orang-orang yang terdekat. Nah, dari orang-orang terdekat ini sebenarnya kita bisa lebih cepat ke arah ini kemungkinan motifnya ini nih. Oh, kasus pembunuhan ini kemungkinan ini motifnya. Nah, ini yang memang yaitu ya, karena saya lihat ada hal yang menggelitik sebenarnya di pikiran saya. Sampai saat ini tuh saya masih menggelitik di pikiran saya. Orang-orang terdekat dari lingkungannya Ibu Tuti dan Amelia, alangkah baiknya sebaiknya memang ikut speak up, berargumentasi, mengarahkan kira-kira siapa nih, ke arah mana motifnya ke arah mana. Ya. Karena mereka tuh tahu pergerakan gitu loh. Pergerakan dari mulai 1 minggu sebelum kejadian, 2 minggu sebelum kejadian, 3 minggu sebelum kejadian, 1 bulan sebelum kejadian, 1 tahun sebelum kejadian. Mereka tahu kebiasaan-kebiasaan daripada Ibu Tuti dan Amelia dan kebiasaan-kebiasaan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ini sebenarnya yang kita pengen ngobrol sama mereka yang terdekat. Kira-kira siapa yang pelakunya ini? Siapa yang terdekat mengarahkan ke arah sana? Selama ini 1 minggu sebelumnya ada kejadian apa sih? Gitu kan? Apakah ada percintaan, atau ada dendam, atau ada ya semacam itulah ya. Nah itulah, kembali lagi pertanyaannya adalah, daripada konten sekarang adalah, apakah mereka saksi-saksi mengetahui siapa pelakunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.